أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sa'ilil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan di Jumat ini tanggal 3 Zulqa'dah 1443 Hijriah
bertepatan pada tanggal 3 Juni 2022 Masehi. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita yang masih diringankan langkahnya oleh Allah, diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah seruan Al-Quran dalam menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat yang terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama mengajarkan kepada kita bahwa di dalam melaksanakan segala macam bentuk pekerjaan hendaknya dikerjakan dengan penuh hati-hati dan penuh perhitungan. Dikatakan di dalam pepatah, fitaan misalamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam sikap keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, sikap terburu-buru itu biasanya mengandung penyesalan. Tetapi kata Imam Ibnu Hatim, ada 5 hal yang harus disegerakan di dalam agama. Apa yang 5 hal itu? Yang pertama, kata beliau, yang harus disegerakan di dalam agama adalah mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan di rumah 2-3 hari. Yang lebih baik itu mengubur jenazah di tempat di mana dia tinggal. Contoh baginda Rasul, beliau kelahiran kota suci Mekah, mendapat perintah oleh Allah hijrah ke kota Madinah, bertahun-tahun mensyiarkan agama Islam di kota Madinah, sampai wafat pun beliau di kota Madinah dan dimakamkan juga di kota Madinah. Kenapa? Karena agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan kepada umatnya. Yang kedua, yang harus disegerakan di dalam agama adalah mengawinkan anak perempuan. Saudara, apabila kita punya anak perempuan yang usianya sudah sampai di ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka kita sebagai orang tua tidak perlu mensusahkan dan menahan-nahan anak perempuan kita. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang, kalau tidak dikawinkan atau dinikahkan anak kita, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri, dan ini tentunya akan merepotkan kita sebagai orang tua. Yang ketiga, yang harus disegerakan di dalam agama adalah membayar hutang. Saudara, apabila kita berhutang kepada orang dan uangnya itu sudah ada, maka bersegeralah membayar hutang tersebut. Sebab kalau ditunda besok, lusa, minggu depan, tahun depan, uang akan terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Hutang tetap tinggal hutang, tidak pernah kita terbayar adanya. Yang keempat, yang harus disegerakan di dalam agama adalah memberi makan dan minuman untuk orang-orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan yang kelima, yang harus disegerakan di dalam agama adalah bertaubat. Bertaubat apabila kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kelima inilah yang insya Allah akan kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat berasal dari kata taba yatubu.
yang isi masdarnya itu taubatan, sama dengan roja'a, yarji'u, ada, yaudu, yang artinya pulang atau kembali. Bertaubat maksudnya kembali dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hidup ini kita sering menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka taubat maksudnya adalah meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk yang bernama manusia itu sulit untuk melepaskan diri dari salah dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti mempunyai salah, pasti mempunyai dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap manusia, kita ketika punya salah, ketika punya dosa, kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang baik itu adalah orang yang apabila dia melakukan kesalahan, orang yang apabila dia mempunyai dosa, dia segera sadar dan tidak akan diulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 135. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru lidzunubihim. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila terjatuh ke dalam perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, atau menzolimi terhadap diri mereka sendiri, zakarallahu fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah ia kerjakan. Saudara, sejak awal iblis telah memproklamirkan diri di hadapan Allah. Apa kata iblis? Ya Rabb, wa izzati wa jalali, wa izzati wa jalali la ajalu agwin bani adam adamat arwahuhum bi ajsadihim. Ya Allah, ya Rabb, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, aku bersumpah, kata iblis, aku akan memperdayakan anak-anak Adam, aku akan memperdayakan manusia, aku akan memperdayakan dan menipu manusia untuk jatuh ke tempat yang salah, untuk jatuh ke tempat-tempat maksiat selama ruh mereka masih ada di dalam jasadnya. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, ruh kita masih ada di dalam jasad, maka selama itulah iblis akan menggoda kita untuk jatuh ke tempat yang salah, untuk jatuh ke tempat-tempat maksiat. Tetapi proklamir iblis ini dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali ya mal'un la ajalu aghfir lahum mastaghfaru. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, wahai terkutuk, wahai iblis, kalaupun kau selalu memperdayakan anak-anak Adam, kalaupun kau selalu menggoda untuk jatuh ke tempat yang salah, untuk jatuh ke tempat-tempat maksiat, selama mereka masih memohonkan ampun kepadaku, kata Allah, aku akan senantiasa memberikan ampunan kepada mereka. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk sempurnanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, berjanji untuk tidak diulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Yang keempat, menunaikan yang wajib atau yang fardu, yang barangkali pada saat kita tenggelam di dalam perbuatan dosa, jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita masih lalai. Yang kelima, melatih atau mendidik diri kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, memperbanyak istighfar.
Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, "Inna likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunubi al-istighfar." Setiap penyakit, kata Nabi, pasti ada obatnya. Wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Dan segala macam penyakit dan segala macam dosa yang ada dalam diri kita itu adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, manusia yang paling bersih, yang paling mulia tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mendapat jaminan ampun dari Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, kalau memang ada seluruhnya, telah mendapat jaminan ampun dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat jaminan ampun dari Allah, jaminannya surga, apa yang Rasulullah katakan kepada umatnya? Faya ayuhan nas, wahai sekalian manusia umatku, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini atubu fil yaumi marrah, fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya saya, kata Rasulullah, dalam satu hari, satu malam itu beliau bertaubat kepada Allah itu 100 kali. Dikatakan di riwayat yang lain, Rasulullah itu bertobat kepada Allah dalam satu hari itu 70 kali. Apatah lagi kita yang belum jelas-jelas mendapat jaminan ampun dari Allah, kok malas untuk melakukan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat hadis lain, bahwasanya iblis laknatullah alaih pernah berkata, "Ahlaktu nas bizunubi wal ma'as." Aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan berbuat dosa dan masuk ke dalam perbuatan maksiat. Tetapi kemudian terbalik, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kemudian iblis mengakui kalau ada manusia anak Adam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wal istighfar dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, minggir iblis, takut, hancur iblis. Inilah senjatanya kita umat Islam, senjatanya orang-orang mukmin. Ketika kita mendapatkan godaan dari iblis laknatullah alaih, maka perbanyak kalimat la ilaha illallah, dan marilah kita perbanyak kalimat istighfar dan mengucapkan astaghfirullahalazim. Sampai-sampai seorang sufi mengatakan, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang terus-menerus ditumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau setiap harinya digempur terus dengan istighfar. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita selalu jaga waktu-waktu sholat kita. Selepas Ramadan, rasa rindu kepada waktu sholat tetap kita pelihara, tetap kita jaga. Selepas Ramadan, kita memakmurkan masjid-masjid, kita kerahkan anak istri kita untuk selalu cinta kepada tempat-tempat ibadah, yaitu masjid atau musola. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di akhir hayat kita akan mendapatkan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a li sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat dengan penuh keikhlasan. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini selalu berada di jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga niat dan hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min izzid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.